Oke, penggolongan yang pertama itu ada jamu. Nah, teman-teman untuk logonya, ingat aja jamu itu logonya yang bentuknya masih daun. Ya, nah jamu tuh yang kayak gimana sih sediaan yang disebut jamu gitu kan? Berdasarkan apa sih sediaan tersebut tuh disebutnya jamu gitu? Apa yang membedakan dia dari OHT sama fitokimia? Kok fitokimia? Harusnya fitofarmaka ya guys. Nah, kalau jamu itu klaim khasiatnya itu masih dibuktikan secara empiris. Maksudnya gimana? Belum ada mau uji praklinis, mau uji klinis terhadap sediaan tersebut. Dan bahan bakunya itu belum terstandardisasi. Maksudnya belum terstandardisasi gimana, Kak? Ya bahan bakunya beneran cuman simplisia aja gitu. Tanpa ada standarnya tertentu, tanpa misalnya, oh harus simplisia dari tanaman yang dipetik di umur sekian, kayak gitu-gitu. Enggak, kalau jamu tuh beneran ya memang simplisia dengan ya penanganan masing-masing tergantung dari masing-masing orangnya gitu kan, masing-masing petaninya, klaim khasiatnya pun masih secara turun-temurun. Itu yang disebut jamu ya. Makanya bentuk sediaan jamu pun relatif dibilang masih sederhana ya teman-teman. Paling bentuk sediaannya serbuk gitu kan buat nantinya diseduh. Atau misalnya bentuknya tuh kayak cairan infus atau dekok yang suka di botol-botol kaca gitu ya. Nah, karena apa? Yaitu karena dari segi klaim khasiatnya, dari segi bahan bakunya, masih beneran ya udah empiris gitu ya teman-teman. Oke, naik satu tingkat dari jamu ada yang namanya obat herbal terstandar. Nah, bedanya dari jamu dan fitofarmaka apa? Kalau obat herbal terstandar, klaim khasiatnya itu udah dibuktikan melalui uji praklinis. Uji praklinis tuh yang kayak gimana sih? Kak Sinta coba uji praklinis tuh yang kayak gimana sih, Kak? Atau siapa nih? Kak Dela? Duh, aku seperti memanggil diriku sendiri. Uji praklinis itu apa sih, Kak? Kenapa Kak? Uji praklinis, Kak. Uji praklinis tuh yang kayak gimana, Kak? Uji yang dilakukan tidak langsung terhadap manusia ya Kak, praklinis. Ya. Mm-mm. Jadi aduh. Jadi dilakukannya terhadap apa, Kak? Bisa jadi dengan Hewan. hewan uji, Ya, kelinci, mencit, atau sejenisnya lah Kak. ya benar. Uji praklinis tuh pokoknya kita membuktikan klaim khasiatnya berdasarkan pengujian pada hewan uji ya atau hewan percobaan. Itu uji praklinis. Nah, terus bedanya lagi obat herbal terstandar apa? Nah, kalau OHT dia itu bahan bakunya udah terstandarisasi. Jadi kalau misalnya oh kita mau bikin sediaan ini tuh dari apa ya misalnya meniran. Oke, berarti menirannya tuh harus dipanen di hari keberapa, itu harus sama semuanya. Terus harus ditanam di tempat yang seperti apa, itu harus sama semuanya. Untuk apa? Untuk menjamin bahannya itu semuanya punya standar atau punya kualitas yang sama gitu ya teman-teman. Nah, terus nextnya ada fitofarmaka. Ini salah ya guys, tolong diganti. Nah, nextnya itu ada fitofarmaka. Nah, fitofarmaka kan berarti udah satu tingkatnya lagi di atas OHT ya. Bedanya apa? Bahan bakunya sama fitofarmaka udah terstandarisasi juga gitu kan. Yang membedakannya adalah klaim khasiatnya. Kalau tadi OHT cuma sampai uji praklinis, kalau fitofarmaka udah sampai uji klinis ya teman-teman. Gitu. Sebenarnya perbedaannya simpel aja sih. Nah, terus yang harus teman-teman ingat adalah logonya kayak gimana ya. Nah, tapi bukan gambarnya doang teman-teman. Kalau bisa kalian itu tahu juga dalam bentuk narasinya. Misal kayak daun dengan lingkaran hijau kayak gitu-gitu ya. Karena tidak semua soal itu
apa ya, memunculkan dalam bentuk gambar. Bisa jadi dalam bentuk narasinya, gitu ya. Terus aku titip juga teman-teman kalau bisa tahu lah contohnya jamu tuh apa, OHT tuh apa, fitofarmaka tuh apa, contoh-contohnya ya. Karena who knows, siapa tahu nanti tiba-tiba ditanyain, oh misalnya Stimuno tuh masuk ke dalam penggolongan obat apa gitu. Itu ya teman-teman. Kak Dela mau Kenapa, tanya dong. kenapa Kak? Ini kan obat herbal terstandar sama fitofarmaka ini kan logonya hampir-hampir mirip ya. Nah, Hmm. ini disebutnya apa, Kak? Apakah ranting atau apa nih, Kak? Untuk obat herbal terstandar. Kan kalau jamu kan daun yang dilingkari warna hijau. Nah, kalau untuk obat herbal terstandar itu Nah, lambangnya apa tuh, Kak, disebutnya, Kak? nanti kalimat bakunya aku fotoin, aku screenshot dari ini ya Kak, dari materi UKI Sumatif ya. Nggak apa-apa, Kak. Mm-mm. Siap. Maksudnya biar kata-katanya bukan kata-kata yang kita pahami, tapi memang kata-kata bakunya apa. Karena yang nanti muncul di pertanyaan pasti dalam bentuk kata-kata baku kan ya. Iya, Oke. Kak. Betul, Kak. Oke, ini tadi udah kita bahas ya. Uji praklinik itu uji yang dilakukan pada hewan coba. Tujuannya untuk yaitu menentukan keamanan dan khasiat dari bahan ujinya secara ilmiah. Oke, sekarang kita next ke metode-metode ekstraksi. Nah, metode ekstraksi awalnya pasti udah jelas dong. Eh, Teman-teman pasti tahu pembagiannya ada dua ya kan. Ada metode panas, ada metode dingin gitu kan ya. Nah, yang metode dingin ada apa? Maserasi, ya kan? Terus ada perkolasi, dia dingin tapi sisanya mah udah panas ya, udah pakai pemanasan. Oke, kalau yang maserasi itu kayak gimana sih? Maserasi itu proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Ya udah dia cuma direndam doang ya. Biasanya simplisia atau bahan-bahan seperti apa sih yang bisa diekstraksi menggunakan metode maserasi? Biasanya simplisia yang bahannya tuh tipis atau contohnya tuh kayak daun, kalau enggak misalnya bunga. Nah, itu kita bisa lakukan ekstraksinya dengan metode maserasi. Kenapa? Karena ketika permukaannya lebih tipis, maka akan lebih mudah untuk menarik zat aktif dari simplisia tersebut, gitu ya. Nggak perlu pakai pemanasan. Tuh. Terus perkolasi. Kalau perkolasi apa yang kayak gimana sih metode ekstraksinya? Kalau perkolasi itu cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Nah, teman-teman, bedanya sama maserasi apa sih, Kak? Kalau maserasi kan ya udah kita diemin dalam waktu tertentu, terus paling ntar kalau misalnya kita lihat oh udah jenuh nih, baru kita ganti lagi pelarutnya gitu kan. Itu kalau maserasi. Nah, bedanya dengan perkolasi adalah kalau perkolasi itu eh, si cairan penyarinya atau si pelarutnya itu tuh nggak didiemin buat ngerendam, tapi kayak kita alirin terus-menerus ke si simplisianya gitu. Tapi dua-duanya sama-sama metode dingin, gitu ya. Terus, next ada metode sokletasi. Nah, kalau soklet kayak gimana, Kak? Kalau soklet itu sejenis ekstraksi dengan pelarut cair organik yang dilakukan secara berulang-ulang pada suhu tertentu dengan jumlah pelarut tertentu. Teman-teman pernah praktikum fitokim ekstraksi pakai soklet yang simplisianya dimasukin dulu kayak ke kertas saring, dibikin kayak pocong, terus nanti si larutannya akan mengalir terus-menerus ke simplisia tersebut. Nah, makanya di sini dibilang
Karena si cairan penyaringnya itu nanti akan balik lagi membasahi simplisianya, balik lagi membasahi simplisianya, makanya dibilang dilakukan secara berulang-ulang pada suhu tertentu. Kenapa ada kata-kata suhu tertentu? Karena ada proses pemanasan ya. Jumlah pelarut tertentu. Jadi si pelarut yang kita pakai buat ekstraksinya itu udah kita tentukan dari awal kan jumlahnya, tapi nantinya dia nggak diam, tapi dia akan mengalir terus, tapi dengan pelarut yang sama gitu. Jadi dia balik lagi, nantinya basahin lagi simplisianya, netes lagi ke bawah, balik lagi buat basahin simplisianya, kayak gitu. Jadi penyariannya dilakukan secara berulang-ulang. Oke, terus yang umum, ada infus sama dekok. Nah, ini juga adalah metode ekstraksi yang umum dipraktekkan oleh masyarakat ya. Sampai sekarang pun, misal kayak, oh mau minum rebusan daun alpukat atau daun sirih. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya ibu-ibu di rumah tuh udah melakukan suatu proses ekstraksi. Apa ekstraksinya gitu ya? Bisa infus, bisa dekok. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan itu dari lama penyariannya atau lama pemanasannya ya. Kalau infus itu dilakukannya pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Tapi kalau dekok, bedanya dia dilakukannya pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi teman-teman ingat aja, beda di waktunya doang ya. Kalau infus 15 menit, kalau dekok 30 menit. Oke, sekarang yang terakhir ada destilasi. Nah, kalau destilasi itu proses ekstraksi yang seperti apa? Nah, destilasi itu biasanya dipakai untuk senyawa-senyawa yang volatil ya. Volatil itu apa? Atau yang mudah menguap gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk menarik senyawa yang bisa ikut menguap bersama dengan pelarut. Tuh. Jadi kalau biasanya ada pertanyaan-pertanyaan untuk ekstraksi minyak atsiri, nah itu biasanya pakai metode destilasi ya teman-teman. Oke. Ini bisa teman-teman baca sendiri, biasanya memang suka ditanyain ya, kayak apa sih kandungan aktif dari tanaman ini gitu kan. Atau biasanya keluarnya nama latinnya, bukan nama tanamannya gitu ya. Nah, biasanya ini yang umum ditanyain. Biasanya kan buat hipertensi, kayak gitu diabetes ya, yang sering ditanya nih. Jambu biji, kayak apa sih gitu kan kandungannya jambu biji itu markernya. Tuh ya teman-teman. Tapi ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, ini yang lumayan penting dan harus dipahami gitu ya. Sebelum kita bahas, senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman tuh apa aja sih? Teman-teman harus tahu dulu dong. Di dalam tanaman tuh dia punya yang namanya metabolit primer dan yang namanya metabolit sekunder. Coba aku tanya, kalau senyawa-senyawa ini yang ada di slide ini termasuknya metabolit primer atau metabolit sekunder? Sekunder. Ya, Benar, Kak. benar. Ih, Udah. Kak Rifki Benar, loh. Kak. Sekarang aku tanya balikin nih ke Kak Rifki. Metabolit primer itu apa sih, Kak? Atau metabolit sekunder itu apa sih, Kak? Kan? Giliran ditanya ngilang. Halo, Kak. Ya, Metabolit primer apa, Kak? eh, kayak ini loh, Kak. Kayak apa? Proses sintesis, Kak. Hasil dari Hmm. proses sintesis, Kak. Ih, emang metabolit sekunder bukan dari proses sintesis. Ayo. Oh, oh iya, lupa, Kak. Contoh-contohnya kayak karbohidrat dan sejenisnya itu kan. Iya, benar. Metabolit primer itu
karbohidrat, lemak, protein, kayak gitu-gitu ya. Nah, metabolit primer itu jadi apa sih? Metabolit primer itu adalah senyawa-senyawa esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari tanaman atau organisme tersebut. Itu ya. Tapi kalau metabolit sekunder itu enggak esensial atau tidak dibutuhkan untuk proses pertumbuhan organisme tersebut. Jadi ya, kalau metabolit sekunder mah ya mau ada dan nggak ada juga nggak ngaruh gitu. Itu jadi kayak kelebihan masing-masing tanamannya aja. Tapi kalau metabolit primer, semua tanaman udah pasti punya. Karena apa? Karena dipakai untuk proses pertumbuhan dari organisme tersebut gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas yang pertama, alkaloid. Nah, sebelum kita tahu untuk deteksi alkaloid itu pakai apa, hasilnya kayak gimana, coba aku pengen tahu alkaloid itu apa sih? Atau kalau enggak, ciri khasnya deh dari alkaloid itu apa sih? Kak Siska, coba Kak Siska. Iya, Kak. Alkaloid, ciri-cirinya alkaloid, Kak. Apa ayo? Oke, harus diingat-ingat ya teman-teman. Ciri-cirinya alkaloid itu dia punya atom N atau punya mengandung unsur nitrogen. Ya, biasanya sering tuh keluar di soal. Senyawa yang mengandung gugus N atau punya unsur nitrogen. Itu alkaloid. Terus ciri lainnya apa? Dia itu punya rasa yang pahit ya, teman-teman. Diingat-ingat ciri alkaloid. Nah, terus untuk deteksi senyawa alkaloid itu bisa pakai 3 reagen ya sebenarnya. Ada Mayer, Dragendorf, sama Wagner ya. Tapi yang umum ditanyain Mayer, Dragendorf ya. Hasilnya itu berupa endapan warna. Coba aku tanya, kalau pakai Mayer, endapan warnanya apa warnanya? Putih ya, Kak? Ya, benar. Kalau pakai Mayer, endapannya putih kekuningan. Ya. Kalau pakai Dragendorf, endapannya apa bentuknya? Warnanya? Orange. Ya, benar. Endapan merah atau jingga ya. Itu kalau pakai Dragendorf. Satu lagi, ada yang tahu nggak kalau pakai Wagner, dia membentuk endapannya warna apa? Nah, satu lagi itu ada reaksi Wagner ya. Dia kalau positif, dia akan menunjukkan warna coklat ya, teman-teman. Oke, sekarang next ke flavonoid. Kalau tadi alkaloid itu dia biasanya dibilang sebagai ciri-cirinya dia punya atom N. Nah, kalau flavonoid itu biasanya dibilang sebagai kelompok senyawa fenol yang terbesar gitu ya. Kenapa? Karena di flavonoid itu di strukturnya dia ada fenolnya gitu, teman-teman. Nah, terus untuk flavonoid dia deteksinya pakai apa? Dia deteksinya bisa pakai AlCl3 atau natrium metoksida ya. Atau, nah, kalau misalnya buat, kan kalau ini mah buat reaksi semprot ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman udah nge-KLT, teman-teman pasti deteksinya pakai ini kan,
Nah, kalau misalnya untuk identifikasi atau untuk pakai reaksi sederhana, biasanya buat flavonoid pakai apa, teman-teman? Ada yang tahu? Pertama ditambah magnesium dulu, baru ditambah amil alkohol ya. Oke, nanti hasil positifnya, dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk warna merah, kuning, atau jingga pada lapisan amil alkoholnya. Jadi, kalau untuk reaksi identifikasinya, flavonoid itu dilakukannya dengan menggunakan pertama tambahin magnesium dulu, baru ditambah amil alkohol dan alkohol. Jika hasilnya positif, maka dia akan membentuk warna merah, kuning, atau jingga pada lapisan amil alkoholnya, tergantung dari kandungan senyawa flavonoidnya. Itu ya. Oke. Sekarang ada senyawa fenol. Kalau fenol, dia deteksinya pakai apa? Bisa intinya tuh pakai FeCl3 ya teman-teman buat deteksi fenol itu. Nah, terus hasil positifnya kalau memang kalau memang sediaan kita itu mengandung senyawa fenol, dia akan membentuk warna apa? Dia akan membentuk warna hijau atau hijau biru sampai agak hitam gitu ya, teman-teman. Itu untuk senyawa fenol. Terus, next itu untuk tanin. Tanin sama juga, deteksinya pakai FeCl3. Nah, hasil positifnya ditandai dengan terbentuknya warna hijau sampai hitam sih, sebenarnya biasanya hijau kehitaman atau coklat ya. Pokoknya hijau sampai gelap aja teman-teman. Tuh. Nah, itu kan kalau tanin yang terkondensasi ya. Nah, kalau kita mau deteksi tanin tanin biasa, kita pakai apa deteksinya? Gitu ya. Nah, kalau kita mau deteksi taninnya doang, biasanya kita pakai larutan gelatin 10% ya. Kita pakai larutan gelatin 10%. Nanti hasil positifnya, kalau dia beneran mengandung tanin, apa? Akan membentuk apa? Akan membentuk endapan putih ya teman-teman. Tuh. Terus, ada senyawa terpen. Nah, kenapa di sini disebutnya minyak atsiri? Karena sebenarnya minyak atsiri itu disusun dari senyawa-senyawa terpen ya. Minyak atsiri disusunnya dari senyawa terpen apa teman-teman? Biasanya. Halo? Ya ampun, tidak ada yang menjawab aku. Biasanya dari monoterpen plus triterpen ya teman-teman, atau sesquiterpen. Oke, untuk deteksinya, pakai apa sih kalau deteksi minyak atsiri? Ya, bisa pakai KM4 atau permanganat ya, sama bisa pakai anisaldehid dan H2SO4. Nah, kalau pakai KMNO4, nah
Kan KMNO4 tuh ada warnanya, teman-teman. Warna apa dia? Warna ungu ya. Nah, nanti kalau misalnya sampel kitanya ada minyak atsirinya, maka warna ungu dari KMNO4 itu akan hilang. Jadi warnanya akan menjadi warna pucat atau ya udah nggak ada warnanya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ditambahin anisaldehid H2SO4, nanti hasilnya apa? Hasilnya bisa membentuk warna biru, hijau, merah, atau coklat ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari jenis minyak atsirinya. Kok kayak gitu, Kak? Karena ya beda minyak atsirinya, rantai terpennya pun beda. Makanya bisa menghasilkan warna yang berbeda. Gitu ya. Oke. Terus tadi ada tanin terkondensasi, ada tanin, dan ada yang namanya galotanin. Sama. Untuk deteksinya kita pakai FeCl3. Nanti dia bisa membentuk warna biru sampai hitam kalau misalnya memang positif ada senyawa tersebut. Ya, teman-teman. Tapi sebenarnya yang umum kan pasti udah pasti ya, alkaloid, flavonoid, itu teman-teman harus di luar kepala tanin ya. Itu yang umum sering ditanyain. Kalau membentuk endapannya warna apa? Gitu ya. Nah, ini juga jadi salah satu materi yang penting dan sering ditanyain ya, teman-teman. Oke. Biasanya sering ditanyainnya BKO yang ditambahkan ke obat herbal, entah itu mau jamu, mau OHT, mau fitofarmaka, biar efeknya jadi lebih tokcer ya, ditambah BKO tuh. Nah, apa sih yang ditambahin biasanya gitu ya? Atau pertanyaan bisa jadi dibalik. BKO ini tuh biasanya ditambahin buat jamu yang fungsinya buat apa sih? Tuh ya. Oke, pertama, untuk jamu-jamu yang klaimnya untuk pegelinu, encok, rematik. Nah, biasanya BKO yang ditambahin tuh apa sih? Nah, BKO yang ditambahin biasanya nggak jauh-jauh dari NSAID kok. Kalau nggak NSAID ya apa? Obat dewa dong, ya kortikosteroid. Kenapa? Intinya kan jamu yang mengklaim buat pegelinu, encok, rematik, itu tuh kan intinya pengen, oh pas pasien itu minum jamunya, nyerinya jadi hilang gitu kan. Nah, makanya BKO-BKO yang mungkin untuk ditambahkan adalah senyawa-senyawa NSAID atau kortikosteroid yang memang dia bisa membantu untuk menghilangkan nyeri. Contohnya apa? Contohnya fenilbutazon, antalgin, diklofenak, ya. Mau potasium, mau sodium, piroxicam, paracetamol, prednison, atau dexamethasone. Nah, menurut aku, teman-teman nggak harus hafalin ini. Yang penting teman-teman paham, oh jamu pegelinu, encok, rematik, tujuannya orang yang bikin jamu tuh pengen pasti pasien minum, nyerinya hilang. Berarti BKO yang ditambahin adalah zat-zat yang bisa membantu untuk menghilangkan nyeri, gitu ya. Jadi yang nggak jauh-jauh dari NSAID atau kortikosteroid. Gitu. Terus, ini udah sering banget pasti teman-teman udah di luar kepala. Kalau klaimnya buat pelangsing, biasanya yang ditambahin sibutramine HCl. Terus, kalau misalnya klaimnya untuk meningkatkan stamina atau obat kuat, yang ditambahin biasanya sildenafil sitrat. Kalau misalnya jamunya jamu buat diabetes, udah jelas ya yang ditambahin obat-obat diabetes atau antidiabetik oral. Contohnya glibenclamid, metformin. Biasanya yang umum ditambahin metformin ya. Kalau misalnya klaimnya buat sesak nafas atau asma, biasanya yang ditambahin teofilin ya. Udah jelas sesuai klaim khasiatnya untuk apa. Ternyata sudah habis teman-teman materi tentang fitokimia. Kita lanjut dikit ke materi manajemen kali ya? Kak Dela mau tanya dong. Nggak boleh ah. Kenapa Jadi Kak? sebetulnya itu yang tadi itu BKO itu tidak boleh dimasukkan ke dalam
ini ya, ramuan jamu ya Kak ya istilahnya ya. Iya, nggak boleh dong. Kan bahan kimia obat. Jamu kan nggak ada bahan kimianya harusnya. Betul. Tapi Hmm. soal kayak gini ada Kak nanti Kak pembahasan Ada, di UK-nya Kak. ada. Oh, Biasanya ditanyain BKO yang ditambahkan pada jamu pegelinu biasanya apa. Kalau enggak, tadi kayak aku bilang di balik pertanyaannya, misal sildenafil citrat tuh biasanya ditambahin buat jamu yang klaim khasiatnya apa gitu. oke Kak Dela. Thank you. Oke. Wait guys, aku iniin dulu PPT-nya ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita bahas sedikit tentang manajemen apotek, rumah sakit, dan farmakoekonomi dulu ya. Sebelum nanti kita lanjutin di sesi malam. Oke. Ngomongin tentang manajemen apotek, manajemen rumah sakit, pasti ada yang namanya tahapan-tahapannya ya. Kayak, gue mau buka apotek, gue mau jual obat, gimana sih tahapannya gitu ya. Yang pertama, berawal dari yang namanya pricing dulu dong. Ya, gue mau jualan, gue harus nentuin dulu dong, oh gue harus jual barang gue tuh berapa sih, gitu ya. Dengan memperhitungkan apa? Memperhitungkan modal kita dan margin kita maunya berapa, gitu ya teman-teman. Jadi pricing itu adalah penentuan harga dari barang yang mau kita jual gitu ya, atau penentuan harga jual dari barang tersebut gitu ya, disesuaikan dengan modal dan margin atau laba yang kita inginkan. Nah, sekarang kita harus samain persepsi dulu nih teman-teman. Modal, yang namanya modal itu kan berarti harga awalnya ya. Berapa yang kita keluarkan untuk membeli barang yang mau kita jual gitu kan teman-teman. Nah, sebenarnya ada yang namanya HNA atau harga neto apotek. Harga neto apotek itu adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli barang tersebut atau obat tersebut dari distributor. Oke ya. Nah, sebenarnya kan harusnya itu ya yang menjadi modal. Tapi jangan lupa. Nah, karena kita harus jadi warga negara yang baik ya, berarti kita harus bayar pajak dong. Ada yang namanya PPN. Nah, besaran PPN itu kan 10% ya, teman-teman. Jadi,
Biasanya yang dikatakan modal atau HPP atau harga pokok penjualan itu adalah HNA plus PPN 10%. Jadi kan kita nggak mau dong kayak, oh gue nentuin margin tapi modalnya dari harga gue beli belum ditambahin pajak yang gue keluarin atau yang gue bayar. Nggak mau dong, rugi dong kalau kayak gitu ya. Makanya yang dikatakan modal atau biasanya dibilang HPP itu adalah HNA plus PPN 10%. Oke, itu harus teman-teman pegang di awal. Jadi buat nanti kalau misalnya, oh mau ngitung marginnya berapa persen ya. Nah, jangan harga jualnya dikurangi sama HNA-nya. Kalau misalnya belum ada PPN-nya, teman-teman harus tambahin dulu PPN-nya ya. Biar apa? Kan kita nggak mau rugi ya. Masa kita yang nanggung pajaknya gitu kan? Ya, oke. Terus, teman-teman juga harus tahu nih, oh misal kayak gue mau jualan, ya udah marginnya gimana gue aja, mau berapa persen pun. Nggak gitu ya teman-teman. Ada aturannya. Pemerintah tuh menetapkan berapa sih margin paling gede yang bisa kita pakai gitu. Coba ada yang tahu nggak berapa sih margin maksimalnya yang ditetapin sama pemerintah tuh? 25%. Mantap. Kalau giliran jualan sih jago ya. Margin maksimal itu benar di 25% ya teman-teman. Jadi udah ada patokan maksimalnya. Nih lu kalau mau jualan ngambil untung yang nggak boleh lebih dari 25% gitu ya. Tapi, nah margin 25% itu udah ditentuin dari HET ya atau harga eceran tertinggi. Jadi HET itu udah batas maksimalnya yang udah termasuk margin 25% itu. Jadi kalau misalnya, oh gue beli murah nih gitu, pas gue tambahin dengan margin 25% masih di bawah HET, berarti ya masih boleh-boleh aja dong kita naikin margin kita. Yang penting tidak melebihi atau tidak melewati batas HET itu ya teman-teman. Itu. Oke. Oke, sekarang kita bahas tentang HPP. Oke. Teman-teman harus tahu HPP itu kan harga pokok penjualan. Ya. Nah, ada HPP itu bisa dipakai untuk ngitung kita mau jual berapa harganya nanti berapa sih gitu ya. Kayak yang tadi aku bilang. Jadi buat nentuin modal dengan cara HNA plus PPN 10%. Nah, tapi biasanya HPP juga bisa digunakan untuk evaluasi hasil penjualan kita. Ya, maksudnya gimana, Kak? Kan nanti tahapannya setelah kita pricing, terus kita ngadain perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, terus kita jualan, kan nanti pasti di akhir akan ada evaluasi dong. Oh, jualan gue tuh bagus nggak ya? Laku nggak ya? Gitu kan. Nah, itu kan kita akan ngitung HPP juga. Nah, ini HPP yang di sini itu adalah untuk evaluasi hasil penjualan kita. Caranya gimana nyarinya? Rumusnya adalah pembelian ditambah stok awal kurangi stok akhir. Dah, simpen tuh di kepala teman-teman. Rumusnya nggak akan berubah, insya Allah nggak akan berubah sampai negara api menyerang ya. Rumusnya pembelian tambah stok awal kurangi stok akhir. Oke? Nah, itu kalau HPP-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk duit, dalam bentuk satuan duit ya. Nah, tapi kalau ditanyainnya HPP-nya dalam satuan persen, berarti kan persen. Aku selalu bilang kalau misalnya kita mau nyari dia tuh berapa persen, harus ada pembaginya ya atau pembandingnya. Kita mau bandingkan terhadap apa sih? Gitu kan. Nah, untuk menghitung persen HPP, kita itu akan membandingkannya terhadap penjualan, terhadap hasil penjualan kita. Baru dikali 100%. Itu ya. Terus kalau teman-teman bingung, Kak, kapan kita harus pakai cara hitung HPP yang buat nyari dalam satuan duit atau dalam persen? Tergantung. Soalnya nanti ditanyainnya dalam bentuk apa?
dalam bentuk satuan persen atau dalam bentuk satuannya duit ya? Ya kalau misalnya, oh pilihannya satuannya duit ya, tinggal hitung pakai yang atas, tinggal pembelian tambah stok awal kurangi stok akhir. Kalau oh pilihannya keluarnya muncul dalam satuan persen, berarti hasil ini tinggal teman-teman bagi penjualan dikali 100%. Gitu ya. Jangan bingung, oh gue harus pakai rumus yang ini pas kapan ya, pas kapan ya? Ya tergantung ya, ditanyainnya gimana gitu ya. Terus next, ada menghitung HJA atau harga jual apotek. Nah, buat hitung harga jual apotek, berarti rumusnya gimana nih? Udah jelas dong, yang namanya harga jual berarti modal kita plus margin atau keuntungan yang kita pengenin. Ya, berarti rumusnya HPP. Tadi kan kita udah menyamakan persepsi ya. Kalau yang disebut modal itu adalah HPP, HNA plus PPN 10%. Berarti HJA itu HPP plus persen laba atau marginnya ya. Kita mau marginnya berapa persen. Oke, nanti si marginnya berapa persen ini dikalikan terhadap apa? Dikalikan nominal HPP ini ya. Oke, atau HJA bisa juga dicari dengan cara HPP yang tadi HNA plus PPN 10% ini dikalikan dengan faktor jual. Cara nyari faktor jual gimana, Kak? Tinggal HJA dibagi dengan HPP. Itu dapat faktor jualnya. Misal, kalau teman-teman mau marginnya 25%, berarti faktor jualnya berapa? Gimana Kak? Coba ulangi Kak. 1,25 ya, Kak? Ya, benar, Kak Rahelin. Faktor jual ya, teman-teman. Faktor jual itu sesimpel HJA dibagi HPP. Kalau misal teman-teman mau marginnya 25%, ya, berarti udah jelas faktor jualnya 1,25. Kenapa? Kan berarti modal kita anggap 100% dong. Marginnya 25%, berarti kan 125 ya. Tinggal dibagi 100, ya udah 1,25. Gitu. Jadi kalau misalnya buat nyari faktor jual, aku menyarankan teman-teman gak usah pakai kalkulator ya. Kayak gak usah ngitung 125 bagi 100 gitu. Kayak itu cuman buang-buang waktu teman-teman doang. Buat cara nyari faktor jual udah gampang kan. Misal, oh marginnya dia 12,5%. Berarti faktor jualnya berapa? Kalau misalnya 12,5%. Berapa? 1,125 ya, Kak? 1,125. Iya, benar tuh. Tinggal kayak gitu doang. Jadi si persenannya itu udah pasti ada jadi angka di belakang koma gitu ya teman-teman. Misal mau marginnya 12%, berarti kan tinggal 1,12. Mau marginnya 10%, berarti tinggal 1,1 faktor jualnya gitu ya. Mau marginnya 15%, berarti 1,15. Itu. Paham? Setuju? Kakak boleh ulangi lagi nggak, Kak, yang marginnya? Oke. Ngerti, Kak? Ini, bentar, aku tanya dulu nih. Sampai HPP, ada yang bingung atau enggak? HPP mah berarti nggak ada yang membingungkan kan ya? Oke, sekarang kita next ke yang HJA kan. Nah, yang HJA itu kan cara nyarinya bisa HPP plus persen laba. Maksudnya gimana? Maksudnya, misal HNA-nya 10.000, berarti HPP-nya 11.000 kan? 11.000 dari mana, Kak? Karena HPP itu HNA plus PPN 10%. Berarti 10.000 ditambah 10% kali 10.000. Jadi 11.000. Ya, tambah persen laba. Nah, kita anggap kita mau labanya 25% lah ya. Nah, berarti tinggal 11.000 tadi ditambah 25% kali 11.000 kan ya? Nah,
Itu kalau misalnya pakai yang persen laba. Kalau misalnya pakai faktor jual, tadi misal udah nemu HPP-nya 11.000. Dengan margin 25%, berarti kan faktor jualnya 1,25 ya. Nah, faktor jual itu HJA dibagi HPP. Oke, kan faktor jual itu HJA dibagi HPP ya. Nah, sedangkan kita tahu nih, kalau si HJA itu adalah HPP plus margin. Oke, kalau kita mau marginnya 25%, berarti kan di sini 125 jadinya ya. Kan HPP plus margin. Modal kita anggap 100%. Jadinya 125 dibagi 100. Gitu ya, berarti kan faktor jualnya 1,25. Ya. Nah, berarti kalau misalnya udah kayak gitu, kalau misalnya nanti marginnya 15%, kan berarti jadi 115 ya. 115. Nah, berarti udah jelas faktor jualnya as simple as 1,15. Misal, mau marginnya 12%. Berarti kan jadi 112. Ya, berarti faktor jualnya gampang. Tinggal 1,12. Itu ya, pokoknya persentase margin kita tinggal disimpan di belakang koma. Jadi 1, berapa persentase margin yang kita inginkan. Itu cara ngitung faktor jual. Tinggal dikaliin ke HPP. Gitu cara nyari HJA-nya. Teman-teman please banget harus ingat-ingat ya. Yang namanya modal itu adalah HNA plus PPN 10%. Jadi kalau di soal dibilang apotek membeli dari distributor dengan harga 10.000, terus pengen dapat margin atau keuntungan 25%. Berapa harganya? Nah, berarti kan harga 10.000 itu belum plus PPN 10% kan? Teman-teman harus kaliin dulu ke PPN 10% ya. Harus tambahin dulu baru dapat nilai HPP-nya atau dapat nilai modalnya. Nah, nanti marginnya itu dihitung terhadap harga yang udah ditambahin PPN 10%. Itu ya. Nah, sekarang dibalik. Itu kan ngitung harga jualnya. Sekarang dibalik, kalau kita mau ngitung margin, gimana caranya? Itu ya. Ngitung margin, caranya harga jual dikurangi harga beli dibagi harga jual kali 100%. Teman-teman ingat, pokoknya ngitung margin pembaginya adalah harga jual. Kalau kita mau ngitung kita untungnya berapa, kita baginya bukan terhadap harga beli kita di awal, tapi terhadap harga jual kita. Ya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Gimana guys? Kak, Hmm. ini
Ini ketentuannya, emang ketentuannya untuk yang kalau nggak mau jual obat di rumah sakit apa gimana? Apakah Karena yang kan ketentuan tuh? yang ini ngitung margin. Kalau yang yang terjadi sekarang itu di Mm-mm, tempat kerja itu mm-mm, harga beli misalnya kan 100.000 tambah PPN kan 110 baru plus mm-mm. margin itulah harga jual plus margin misalnya 25% itulah harga jualnya. Iya Kalau benar. ini kan harga jual. Tapi kan di sini kan Kak harga jual, berarti kan udah ketahuan harga jual. Oh ini keuntungan. Udah Kak udah ngerti. Ini nyari keuntungannya ya. Alamak. Iya. Oh, yang terakhir. Iya. Yang terakhir ini kalau misalnya dibalik, kan kalau yang atas tuh kita mau nyari harga jualnya berapa. Itu benar kayak yang barusan dijelasin Kak Deborah. Yang paling bawah kalau kita balik mau nyari tahu berapa sih marginnya kalau kita jual segini gitu ya. Oh iya iya. Iya. Kirain aku selama ini cuman kurang doang, jadi keuntungannya segitu. Kalau ditanya sih keuntungan penjualan kita berapa, jadi selama ini cuman kurang jual kurang beli gitu doang. Nggak Bisa ada Kak, bagi harga jual sama sekali. Oh bisa. bisa. Tergantung ditanyainnya keuntungannya dalam satuan apa. Satuan duit atau satuan persen ya. Kalau misalnya ditanyainnya dalam Oh satuan duit, berarti tinggal harga jual dikurangi harga beli ya. iya. Tapi jangan lupa harga belinya udah plus PPN 10% ya. Tapi kalau misalnya ditanyainnya keuntungannya dalam bentuk persen, berarti harga jual kurangi harga beli dibagi harga jual kali 100% gitu. Oke Kak, makasih ya. Oke, sama-sama. Yang lain, ada yang masih bingung? Atau, Kak, kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Gak apa-apa, sharing aja guys, santai. Aman? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain dulu, kita next dulu. Oke, setelah kita udah nentuin pricing, ya, nah kita akan melakukan yang namanya manajemen dari stok kita dong, ya kan? Nah, tujuan dari proses manajemen stok kita itu tuh buat apa sih gitu ya? Nah, intinya manajemen stok itu untuk apa? Untuk memastikan persediaan barang itu selalu memenuhi kebutuhan, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dalam manajemen stok itu ada beberapa proses atau ada beberapa tahap ya, mulai dari perencanaan, terus ke pengadaan, terus nanti kita pas pengadaan milih dong item apa sih yang bakal kita provide atau bakal kita adain di apotek kita gitu ya. Terus berapa banyak obat tersebut akan diadain, stoknya akan kita reorder dalam berapa lama sekali gitu ya. Itu termasuk dalam proses manajemen stok. Pokoknya mulai dari kita merencanakan, sampai kita menyimpan, sampai kita mendistribusikan, bahkan sampai kita mikirin nih, kapan gue harus restock stok gue gitu. Yang penting tujuannya apa? Tujuannya kita menjaga dan memastikan stoknya itu masih memenuhi kebutuhan gitu ya. Oke. Sebelum nanti kita bahas tentang perencanaannya kayak gimana, pengadaannya kayak gimana. Nah, dalam manajemen stok itu ada beberapa rumus nih teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya safety stock atau buffer stock. Gitu ya. Aku tanya dulu nih, kenapa sih harus ada safety stock atau buffer stock? Apa sih Safety. tujuannya?
Safety stock itu untuk menjaga kebutuhan. Namun buffer stock itu lebih ke arah ini ya kayak persediaan barang berlebih untuk di bulan berikutnya jika ada sesuatu hal. Betul, Kak Rifki. Sebenarnya safety stock, buffer stock, sebentar. Safety stock, buffer stock sama aja. Tujuannya buat jaga-jaga gitu ya. Kalau nih nanti si persediaan barang kita yang kita order itu datangnya terlambat. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah ya. Indonesia jam karet semua gitu ya. Kayak pasti ada molornya. Kayak susah banget lah di Indonesia tuh mau on time gitu. Makanya jaga-jaganya adalah dengan adanya safety stock atau buffer stock. Tapi selain itu juga untuk mengakomodasi takut-takutnya. Misal, pas pengiriman tuh di jalan terhambat A, terhambat B, atau misalnya, pas lagi pengiriman tuh tiba-tiba ada barang yang rusak atau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kan kita harus sudah siap-siap dong untuk nge-cover itu semua ya. Dengan apa? Dengan adanya safety stock atau buffer stock ini. Ya. Nah, caranya tuh gimana sih? Cara nyari hitung safety stock atau buffer stock itu gitu ya. Nah, caranya adalah as simple as kita tuh hitung jumlah stok yang dibutuhkan selama lead time. Nah, lead time itu apa sih, Kak? Lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses pemesanan barang itu. Gitu. Misal, aku mau beli masker gitu. Terus si distributornya bilang nih, oke lead time pengirimannya 7 hari gitu ya. Nah, kita akan hitung safety stock atau buffer stoknya dengan cara jumlah stok yang dibutuhkan per hari dikalikan dengan lead time 7 hari tersebut. Jadi kita udah nge-cover nih selama masa pengiriman itu kita masih punya stok, nggak akan kekurangan stok gitu ya. Nah, berarti rumusnya safety stock itu CA dikali lead time. CA itu apa sih? CA itu adalah kebutuhan rata-ratanya, teman-teman. Nah, tapi kebutuhan rata-rata ini tergantung lead time-nya dalam satuan apa. Kalau lead time-nya dalam satuan hari, teman-teman harus cari kebutuhan rata-rata per harinya. Tapi kalau lead time-nya satuannya minggu atau satuannya bulan, berarti teman-teman harus cari kebutuhan rata-ratanya ngikutin satuan lead time-nya. Berarti kalau minggu yang per minggunya berapa stok yang dibutuhkan. Kalau bulan, berarti per bulannya berapa stok yang dibutuhkan. Gitu ya. Pokoknya ngikut nih lead time-nya dalam satuan apa? Hari kah? Minggu kah? Atau bulan kah? Oke. Oke. Terus, setelah ada safety stock, ada yang namanya reorder point. Atau reorder point tuh ketika stok kita udah sisa berapa sih kita harus pesan barang lagi. Gitu ya. Titik di mana persediaannya tuh udah mencapai angka, gue harus pesan lagi nih. Nah, reorder point as simple as 2 kali safety stock. Kenapa Kak dikali 2? Ya itu tadi, ya harus wajar lah ya. Indonesia pasti banyak kendalanya. Misal, ngejanjiin 7 hari, tiba-tiba, iya Pak, maaf ada kendala ini, iya Bu, maaf ada ini, maaf ada itu, gitu ya. Kita harus jaga-jaga sama habit orang Indonesia ya. Caranya, kita udah pesen dari jumlah persediaan kita udah 2 kali safety stock. Gitu ya teman-teman. Terus, nah sekarang udah tahu nih di titik mana kita harus pesan barang lagi. Tapi berapa jumlah yang harus kita pesan? Gitu ya. Nah, untuk nyari tahu berapa jumlah yang harus kita pesan, caranya gimana, Kak? Pertama, kita harus tahu
kita mau pesen barangnya buat berapa lama, buat tiap berapa lama. Misal, buat tiap sebulan, atau buat tiap 3 bulan, atau buat tiap 6 bulan, gitu ya. Terus, di sini balik lagi kayak tadi sama, kita cari rata-rata stok yang dibutuhkan per satuan waktu. Di sini tuh. Kok per satuan waktu, Kak? Ya itu tadi, misal kita mau pesennya buat 6 bulan, berarti kita harus tahu dong rata-rata stok yang dibutuhkan untuk per bulannya berapa. Ya, jadi kalau kita mau beli buat 6 bulan, kan tinggal rata-rata per bulan dikali 6. Ditambah sama safety stoknya. Ya, dikurangi sisa stok yang ada. Pokoknya berapa yang kita butuhkan tergantung jangka waktu pembeliannya. Misal mau beli 6 bulan, berarti kita cari tahu berapa sih stok yang dibutuhin buat 6 bulan. Ya, ditambah dengan safety stock, dikurangin sisa stok. Itu adalah cara nyari berapa sih jumlah yang harus diorder pas reorder point ini. Tuh, coba ada yang masih bingung teman-teman? Mau tanya Kak, itu rumus bakunya memang 2 kali safety stock Kak? Ya, betul. Iya, Kak, betul. Tadi penjelasan aku tuh cuman biar mudah dipahami aja. Bukan ngarang. Oke, order point rumusnya memang beneran 2 kali safety stock, guys. Kak, itu tadi SS itu apa ya? Yang rumus untuk menghitung jumlah barang yang dipesan. SS itu safety stock, Kak. Berarti dikurangi sisa stok ya? Stok Iya. terakhir yang mungkin. Iya, stok dari bulan kemarinnya gitu. Oke. Tapi ada kemungkinan bisa meleset nggak sih, Kak? Apa gimana, Karena Kak? kadang kayak misalnya stoknya kita itu kadang meleset, kadang tiba-tiba kurang gitu loh. Padahal udah pakai rumus. Makanya agak serem sih kalau pakai rumus gitu. Pemesanan barang. Ya, bisa jadi sih, Kak. Karena kan sebenarnya overload. Nah, itu betul. Bisa biasanya bulan ini bulan Januari, Februari kebutuhan per bulannya tuh rata-ratanya misalnya cuma 150. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba bulan Maretnya ada kejadian apa gitu kan, yang bikin obat tersebut tuh kebutuhannya jadi meningkat. Itu kan kita nggak tahu ya dan nggak bisa kontrol juga ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Kalau nggak ada, sebentar. Kan maghrib 5.40 nih. Kita mau, soalnya ini kan nanti lanjutannya kita ke perencanaan, pengadaan, dan lain-lain. Kita mau lanjutin dulu atau dilanjut nanti kayak biasa jam 7? Sekarang sampai ngitung sini dulu. Jam 7 aja, Kak. Ya udah, berarti dilanjut nanti aja ya, biar nggak kepotong ya teman-teman. Iya, Kak. Oke, berarti sekarang istirahat dulu, break dulu maghrib, nanti kita lanjutin jam 7 di link yang sama ya teman-teman. Oke, Oke, Kak. oke, see you guys.